Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Imratun Nadifah dari PBG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Pada video ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam tumbuh hidupnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pendidikan pada masa penjajahan tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun saat itu hanya didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pendidikan pada saat itu hanya terfokus pada membaca, menulis, dan menghitung seadanya yang bertujuan untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Tujuan didirikannya Taman Siswa adalah untuk mendidik dan menggembleng golongan muda serta menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat anti penjajahan. Taman Siswa berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia sehingga Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tuturi Handayani menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini, merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek kehidupan. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta terdapat perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum hingga setelah kemerdekaan, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia saat ini. Selain itu, saya juga menanamkan pemahaman bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru. Nantinya saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan menggerakkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor materi pembelajaran sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.